pemerintahan yang dari klan keluarga kesultanan. Nah itu kan mereka memiliki klan, akhirnya terbentuk klan. Nah di sana yang saya tadi simak bahwa setiap klan itu diberlakukan nilai hukuman yang berbeda di setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada gitu kan. Ya itu aja sih. Hatur nuhun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, jadi penyematan gelar Pangeran Arya ada. Jadi gelar ini melekat pada jabatan. Ini bukan hanya gelar. Kalau kayak Pangeran Arya, ini adalah gelar yang diambil adalah dari leluhurnya, keturunan sesuai dengan budaya. Karena Pangeran Arya, orang yang menjabat sebagai Arya itu biasanya anak dari keturunan pangeran dulu nih. Kemudian anaknya ketika sudah menjadi bangsawan, anaknya boleh bersekolah, boleh melakukan latihan militer sesuai ajaran negara, sehingga ketika lulus akan bergelar sebagai Arya. Arya itu adalah bangsawan kelas militer yang berpangkat sebagai kalau ini lulusan apalah atau lulusan akmil lah. Jadi Arya itu sendiri kan Perwira ya. Perwira. Makanya orang-orang yang punya klan tertinggi, maka dia akan bisa masuk ke tokoh ini, Pangeran Arya. Nah, ketika sudah menjabat Pangeran Arya, dia menjabat jadi ring kedua, jadi tingkat kedua, jadi jabatan kelas 2. Jadi setelah menteri, terus bapaknya mungkin adipati, menteri segala macam, anaknya dia akan menjabat itu karena sudah lulus di periode. Karena dulu pola pemerintahannya itu pendidikannya itu yang terdidik bukan orang lain, tapi keluarganya sendiri. Ketika masuk ke keluarga ke aturan negara, dia akan mengikuti kelas negaranya. Maka karena ini lulus menjadi gelar Arya, hampir semuanya itu makanya Pangeran Arya. Termasuk juga kayak di Cerwas ada namanya Kiara. Kiara itu dari Ki Arya. Hanya mentok sampai Ki Arya, jabatan tertinggi nggak naik kelas, jabatannya nggak naik karena stagnan di etika, sopan santun dan yang lainnya. Ada yang turun, ada yang naik. Jadi jabatan dulu itu sama. Kalau sekarang kan jabatan tuh ketika sudah naik nggak turun. Kalau dulu nggak naik turun, jabatannya naik turun. Jadi gelar pangeran itu ada gelar pangeran sesuai dengan kinerja. Masyarakat biasa pun bisa bergelar pangeran. Ada gelar pangeran dari berdasarkan kinerja dari keturunan. Itu gelar pangeran. Karena pangeran itu bukan hanya sebatas gelar bangsawan. Tapi kalau sudah menyebut gelar pangeran, berarti sudah menjadi bangsawan yang diakui tingkat nasional. Itu benar. Nah, ketika memang ini maka akan jadi klan sendiri. Karena sudah menyebut jadi panglima menjadi pangeran, jadi bangsawan nasional. Karena juga akan diberikan uang, akan diberikan jabatan, sehingga dia punya wilayah kuasa kecil, wilayahnya, punya tanggung jawab, punya pelayan, punya sesuatu yang diberikan dari pemerintah untuk membantu kinerja pemerintah di bidang yang belum pernah ada. Makanya biasanya orang yang baru melakukan hal yang signifikan, dianggap dibutuhkan di setiap kerajaan, maka itu dan orang ini berbuat baik dan ilmunya segala macamnya itu dibutuhkan oleh kerajaan, maka akan
klan baru di kemudian hari. Nah, klannya bisa nanti bersekolah ke atau mendapatkan gelar turunannya ke panggilan Arya. Nanti akan kelacak nih. Apa kok kenapa? Kayak nanti Mandura Raja, klan Mandalika kok nggak ketemu nih di periode ini sudah nggak ada nih. Terus juga klan Gula Besar, klan ini segala macam nggak ketemu nih. Apa namanya runtuh ini. Tapi Rana Manggala masih. Klan Rana Manggala ini masih. Karena klan Rana Manggala ini klan Mangkubumi, klan pengusaha, klan pebisnis yang menjaga betul ada Rana Manggala, ada Rana Manggala. Dua-duanya sampai akhir ini masih. Dari periode awal sampai akhir. Tokoh Rana Manggala dan Rana Manggala ini bergantian untuk menduduki posisi sebagai patih, sebagai perdana menteri. Ini klan-klan nanti akan bertemu. Klan Wanasaba juga hilang. Nah, itu perusahaan di periode pertama. Kenapa? Karena ini saling berganti. Dari Banten kemudian dari daerah lain, kemudian berkembang di daerah lain. Kita ditugaskan untuk pulang kembali sehingga terjadi tinggal di mungkin itu ada yang lain. Terima kasih kepada Abah Yadi yang masih setia terus menjadi guru kami dalam majelis singatan ini. Kali ini mungkin saya akan menanyakan apakah perlu klan-klan dulu itu kita hidupkan kembali untuk menjadi napak tilas atau istilahnya motivasi untuk klan-klan ke bawahnya gitu, untuk menjadikan mereka kembali ke kejayaan klan-klan mereka. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Jadi apakah perlu klan dari masa kesultanan yang sudah tidak terlihat ini dihidupkan kembali? Jadi pertanyaan dibalik kembali. Pertanyaannya dibalik. Jika memang ini perlu untuk dikembangkan atau dilestarikan, dimunculkan kembali klan-klan ini. Sekarang tanah-tanah yang milik klan-klan itu masih ada nggak? Nggak ada. Karena aturannya tanah yang sudah diberikan oleh sultan untuk para klan itu nggak boleh dibagi waris. Yang dibagi waris itu hasil yang disimpan oleh para pemilik klan. Tanahnya enggak. Kenapa tanahnya enggak? Tanahnya milik negara yang diamanatkan untuk para klan. Nah sekarang tanah-tanahnya sudah dikembalikan, hanya tinggal nama klannya, ya kan? Hanya tinggal nama klannya. Nah kalau klan hanya tinggal nama, nggak punya kekuasaan aset khususnya aset tanah, nggak punya kekuasaan, hanya punya nama besar klan, maka itu akan berbahaya, akan mudah diruntuhkan. Samosir, mungkin begitu, buyutir leluhurir, lesir masyarakat ini, sekolah rapor, pegawai. Ini nih, awal itu menjadi seperti itu. Kalau tanah itu masih utuh, kalaupun itu masih ada, bisa untuk mengangkat klan itu sebagai proses pelestarian antar klan. Dulu klan ini ada di sini, klan ini ada di sini, tanahnya ini. Saya Wira Asmara ini kan tanah klannya dulu. Mungkin dari di mana tanah yang dijadikan untuk ekonominya, untuk kebutuhan dapurnya, untuk wilayah pekerjaannya. Pola
makanya sudah tidak terjadi sudah terpenuhi dengan tanah pemberian pemerintah, sehingga di situ anak keturunannya mengabdi ke pemerintah, tapi sudah tidak nanti ketika berprestasi dapat hadiah dari pemerintah akan menambah tanah klannya. Kalau runtuh maka tanahnya tetap, tapi harta kekayaan yang dimiliki oleh klan itu sesuai dengan denda dan aturan perundang-undangan karena melanggar hukum diambil oleh negara. Dan ini sampai ada 7 turunan. Harta kekuasaannya yang korupsi itu diambil semuanya. Jadi ya mungkin klan-klan yang hilang di masa awal itu karena melakukan tindakan-tindakan kejahatan melawan hukum di masa pemerintahan berikutnya, gitu. Sehingga harta kekayaannya semuanya disita untuk negara. Mereka hanya ikut bekerja tapi sudah tidak memiliki harta kekayaan. Rumah pun hanya mendapatkan rumah aset negara, hanya rumah tinggal, bukan milik. Beda dengan pangkal yang sudah diberikan hadiah tadi. Inilah hilangnya klan. Dan ketika dimunculkan kembali klan hari ini, pertanyaannya ada berapa tanah yang mereka miliki hari ini sisanya? Kalau sisanya ada 50 hektar, klannya ada berapa keluarga? Masih tak akur, rata-rata sudah tak akur. Karena klannya hanya tinggal nama akhir, organisasinya segala macam. Tapi klan itu yang kemudian di masyarakat Medan itu menjadi bagian dari marga. Cina kan masih kalau tanahnya, tapi rumah leluhurnya masih ada. Nah, sekarang kan rumah leluhurnya sudah nggak ada. Anaknya ketika anaknya sudah merantau, rumah orang tuanya nggak ada yang menjaga sampai hancur itu. Sehingga situlah hancur karena rumah leluhurnya sudah nggak ada. Ketika rumah leluhurnya nggak ada, anak keturunannya ya sudah nggak pulang lagi ke rumah leluhurnya karena dengan saudaranya itu sudah tahu putus, sudah mati obor. Nah, di Banten mulai penelusuran saudara nasab leluhur ini kan baru dari 2016 di sini. Dulu enggak. Bahkan lebih masif di masa Covid. Di masa Covid lebih masif. Yang pelacak dilihat bahwa saya adalah keturunan dari sini, segala macam. Nah, itu masif dari 2018 ke sini. Dulu itu kan nggak ada. Ketika ditanya segala macam satu sih, segala warisan doang gitu. Nah, ini pelan-pelan bermunculannya, dikhawatirnya kejadiannya seperti itu. Sebenarnya bukan lagi untuk pelestarian budaya, itu yang muncul adalah konflik pribadi, konflik internal. Tapi kalau itu jangankan yang klan yang sekarang sudah hilang, klan yang masih ada nama aja, itu konfliknya masih ada. Jadi tokoh-tokoh itu beda dengan kayak marga yang ada di Sumatera Utara. Kalaupun itu sudah berbeda marga negara, berbeda daerah, dimana pasti ikut nama klan itu. Ketika ada ritual leluhur, dia pulang daerah. Bahkan kan ritual leluhurnya hanya mulut, itu pun sudah nggak pulang. Ini sudah mulai terputus gitu. Tapi kalau ingin membangkitkan kembali, ada pelan-pelan nih. Nanti juga kalau ada kesadaran bersama, jalan tanpa harus diminta juga jalan sendiri. Tapi kalau sengaja dibuat strategi bagaimana caranya, kalau itu kembali, itu konflik yang akan terjadi. Tapi kalau dari masyarakat yang memunculkan pelan itu, ya sekarang juga sudah mulai bermunculan pelan itu. Tapi kan menganggap tapi kan nggak punya kekuasaan tanah, hanya nama gitu, pamornya hanya nama. Tapi kalau sudah punya kekuasaan tanah, dia membentuk klan sendiri, maka dia akan mampu bisa mengembalikan
apalagi diperkuat oleh pemahaman undang-undang kesultanan. Ini akan lebih ajib. Kenapa akan lebih ajib? Karena aturan tatanya ada. Diperkuat dengan beberapa dokumen-dokumen dari manuskrip, bagaimana ajarannya, bagaimana perilakunya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana segala macamnya. Dan itu akan menjadi bagian dari memperkuat peristiwa sejarah yang sudah hilang. Ini akan muncul kembali, sehingga menjadi bagian dari langkah kesadaran bersama untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bisa tercerahkan sebagian masyarakat khususnya di Banten untuk bisa mengembangkan kembali kejayaan masa lampau dengan kemunculan baru. Mungkin itu berapa ini? Itu sedikit mungkin ngobrol selanjutnya Ada pertanyaan? di luar Pertanyaan? ngopi-ngopinya. Terima kasih. Tadi Pak, tema belum pernah coba. Siapa? 1, 2, 3. Terima kasih. Ini kajian yang kelima, mengkaji bahas majelis Sinar Banten, silaturahmi ngaji sejarah Banten dari Undang-Undang Kesultanan. Sudah masuk ke pasal 62, jadi asal fase Sultan Abdul Fadil, di mana ini dikembangkan pasal-pasalnya sehingga menjadi bagian-bagian itu terungkap. Nah, diskusi-diskusi kecil siapakah tokoh wilayah asmara ternyata masuk di fase zaman Sultan Abdul Fadil. Mudah-mudahan ini bisa melacak dokumennya karena periode tahunnya sudah ketemu. Jadi periode tahun itu antara tahun 1687 sampai 1694. Ini bisa melacak periode tahun itu. Ayo ceritanya seperti apa sih tokoh wilayah asmara ini? Nah, kajian-kajian berikutnya mudah-mudahan bersambung dan bisa diikuti bersama, dan mengucapkan terima kasih kepada Gunung yang hari ini sudah mulai pada workshop akibat kurangnya penanaman hutan. Mudah-mudahan gunung mulai kembali dihijaukan sehingga longsor tidak lagi mengganggu sebagai peristiwa kehidupan di daerah-daerah sekitarnya. Dan mudah-mudahan kembali ditanami pohon-pohon hidrologi di berbagai daerah sehingga bencana tidak sampai menimbulkan korban. Karena kita ambil air dari gunung, minum dari sumur. Nah, kita termasuk juga cuka ini juga bisa untuk menawarkan air asin. Jadi air laut dengan cuka ini insya Allah bisa tawar. Kalau nggak percaya minggu depan silahkan ambil air laut, karena dekat posisinya berapa tetes air 1 gelas dengan cuka air bisa tawar. Kenapa? Di Kesultanan Banten dulu sudah pernah. Kenapa ditanam pohon asem? Karena untuk menetralisir, menawarkan air yang payau, air yang asin untuk layak minum. Masa generasi anak cucunya nggak tahu gitu kan, kelewatan amat. Ini mumpung ada cuka, nanti bisa dipraktekkan seperti apa? Itu intelektual yang terlupakan di masa Kesultanan. Ngaji sejarah Banten bukan hanya sekedar ngaji peristiwa sejarah, tapi elemen-elemen kecil dalam peristiwa sejarah per periode. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh generasi hari ini sehingga menjadi tambahan nilai. Pertama, nilai ekonomi seperti ini, cuka, pim dan jipang. Nilai ekonomi sebagai makanan tradisional dari masa Kesultanan
dan bisa menjadi nilai edukasi, nilai pendidikan, nilai pengetahuan baru. Kenapa? Karena tidak tergambarkan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan ngaji ini bisa menambahkan wawasan. Terima kasih semuanya, khususnya Gunung yang sudah menghilangkan rasa dahaga di setiap pengajian, dan juga Khalid, Mang Khalid ini bisa nih buat lebaran nanti dipesan ke Mang Khalid sebagai Kendra Makkah. Semuanya terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, hindari dari bencana karena kita tidak masuk dalam kondisi musim hujan sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan bisa melanjutkan pengajian Majelis Banten ini sampai dengan selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu depan libur, nanti malam Sabtu lagi. Luar kami, Hah? luar apa? ayo, kering Jawa nih kak. Udah dulu kan? Nih kuno. Belum. Di rumah masih ada? Apa? Ada katanya sih itu obat Banten katanya. Di rumah. Ada nanti di rumah. Ini masih lembab kan? Iya, masih gatal ini. Iya. Padahal Pak, di sini ya disimpannya udah di kotak lagi kan? Udah ini aja di